video saya kali ini saya akan membahas tentang perencanaan setting rel proteksi saluran transmisi 150 kV pada gardu induk Pasir Putih PT PLN Persero Unit Pelayanan Transmisi Pekanbaru. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Daniel Manansa. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Negeri Manado. Di sana saya mengambil jurusan Teknik Elektro, program studi Teknik Listrik. Nah, dikarenakan adanya pembangunan gardu induk di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelauan Riau, dan dalam perencanaan ini, sistem kelistrikan gardu induk di Pangkalan Kerinci akan dihubungkan dengan gardu induk Pasir Putih melalui saluran udara tekanan tinggi atau SUTET 150 kV dengan panjang saluran transmisi 37,26 km. Dan untuk menjaga sistem saluran transmisi dari gangguan hubung singkat, maka dipasang sistem proteksi. Nah, sistem proteksi ini terbagi atas dua. Yang pertama, rel jarak atau distance relay sebagai proteksi utama, dan yang kedua, rel arus lebih atau overcurrent relay sebagai proteksi cadangan, di mana gardu induk Pasir Putih itu mendapat suplai daya dari pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Tenayan Raya. Dan untuk perencanaan pembangunan gardu induk di Pangkalan Kerinci itu berfungsi untuk memperkuat keandalan sistem penyaluran tenaga listrik, memperkuat sistem tenaga listrik khususnya untuk saluran interkoneksi se-Sumatera Utara. Nah, berikut data-data yang didapat dari PT PLN Persero Unit Pelayanan Transmisi Pekanbaru. Nah, data yang pertama ini adalah data penghantar yang terpasang pada gardu induk antara gardu induk Pangkalan Kerinci sampai kepada gardu induk Pasir Putih. Nah, kita bisa lihat pada tabel ini. Nah, selanjutnya adalah tabel yang berikut, tabel rasio antara rasio CT dan PT. Kita bisa lihat rasionya, rasio CT dan PT. Dan tabel yang ketiga itu gangguan hubung singkat. Nah, kita bisa lihat pada tabel. Untuk pengumpulan metode data di atas itu melakukan metode, dan metode ini terbagi atas 4. Yang pertama itu studi lapangan atau melakukan pengamatan langsung terhadap setting rel jarak atau sistem proteksi. Jadi data yang diperoleh adalah data-data yang terpasang pada setting rel jarak pada kondisi awal. Yang kedua itu studi literatur. Studi literatur ini sangat diperlukan untuk mencari referensi-referensi atau buku-buku dalam suatu pembuatan penelitian. Yang ketiga itu pengolahan data. Jadi data-data yang diperoleh itu diolah dalam suatu penelitian. Yang keempat itu analisa. Analisa ini dilakukan untuk mengolah data-data, dan data-data yang diperoleh ini akan diolah, dan data yang diolah ini akan dihasilkan. Yang pertama itu melakukan perhitungan untuk menentukan setting rel jarak. Yang kedua itu melakukan perhitungan untuk menentukan arus beban lebih. Nah, selanjutnya kita masuk pada perhitungan, dan perhitungan yang pertama itu perhitungan impedansi primer. Kita bisa lihat pada rumus ini. Di sini kita mengambil rumus dari Panjaitan 2012. Dan rumusnya itu ZL1 atau impedansi penghantar sama dengan Z
atau impedansi total dikali dengan L1 itu adalah panjang penghantar. Begitu juga dengan ZL2. Nah, di sini didapat rumus dari persamaan di atas. ZL12 atau impedansi primer sama dengan L12 atau L dikali dengan R tambah JX. RJX itu adalah impedansi penghantar, dan sedangkan L12 itu atau L12 itu adalah panjang penghantar. Dan kita masukkan angka-angkanya pada rumus itu. 37,26 itu adalah panjang penghantar dikali dengan impedansi penghantar 0,06373 tambah J 0,23359. Nah, itu didapat impedansinya itu 2,37450 tambah J 8,70358. Dan jika kita ubah ke sudut, itu mendapat 9,021676 sudut 74,74 derajat ohm. Nah, selanjutnya perhitungan untuk impedansi sekunder. Nah, untuk perhitungan impedansi sekunder, kita harus menentukan dulu rasio CT dan rasio PT-nya. Nah, di sini rumus dari rasio PT itu didapat dari rumus Christopoulos dan Reich tahun 1959. Itu rumus persamaannya itu rasio CT sama dengan arus primer bahagi arus sekunder, dan rasio PT tegangan primer bahagi tegangan sekunder. Nah, dari persamaan di atas itu didapat rumus ZS atau impedansi sekunder sama dengan rasio CT bagi rasio PT dikali dengan impedansi primer. Nah, rasio CT itu kita bisa lihat pada tabel di awal. Itu arus primer itu 1600 dibahagi dengan arus sekunder 1. Didapat itu 1600 ampere. Begitu juga dengan rasio PT. Rasio PT itu adalah tegangan primer bahagi tegangan sekunder. Kita bisa lihat pada tabel di awal, tegangan primer itu 150K atau 150.000 kV per akar 3 bahagi 100 per akar 3. Nah, dari itu dia didapat 1500 volt. Nah, kita masukkan pada rumus tadi, yaitu ZS impedansi primer sama dengan RCT bahagi RPT dikali dengan impedansi primer. Nah, kita masukkan langsung pada rumus. Kita bisa lihat di gambar 1600 itu adalah rasio CT dibahagi dengan 1500 rasio PT dikali dengan impedansi primer. Nah, impedansi primer itu didapat dari perhitungan tadi di atas. Nah, itu dari perhitungan itu didapat impedansinya itu 2,53278 tambah J 9,28380. Nah, jika kita ubah ke sudut, itu mendapat 9,62306 sudut 74,74 derajat ohm. Nah, selanjutnya kita masuk pada perhitungan setting rel jarak. Kita bisa lihat pada gambar. Di situ kita mengambil rumus persamaan dari penjahitan 2012. Rumus persamaan itu zona 1 sama dengan 0,8 kali Z line atau impedansi. Nah, yang pertama itu zona 1 sama dengan, kita bisa masukkan rumus persamaannya itu 0,8 dikali ZS atau impedansi sekunder itu 0,8 dikali dengan 2,53288 tambah J 9,28308. Nah, itu didapat hasilnya impedansi 2,02630 tambah J 7,42704. Dan jika kita ubah ke sudut, itu mendapat sudut 7,69849 sudut 74,74 derajat ohm. Nah, begitu juga untuk zona 2, kita bisa mengambil juga dari
persamaan penjahitan 2012. Zona 2 itu sama dengan zona 2 sama dengan 1,02 atau 1,2 dikali dengan impedansi sekunder atau Z line. Kita bisa lihat itu waktunya itu 0,4. Itu data ini didapat dari PT PLN Persero Unit Pelayanan Transmisi Pekanbaru. Nah, untuk zona 2 itu 1,2 dikali impedansi sekunder. Impedansi sekunder tadi kita masukkan juga dikali dengan 1,2. Dan itu impedansinya didapat 3,03945 tambah 11,14056. Dan jika kita ubah ke sudut fasa itu mendapat 11,54774 sudut 74,74 derajat ohm. Nah, kemudian ini adalah perbandingan antara hasil perhitungan rel jarak dengan hasil perhitungan setting rel jarak pada PT PLN yang sudah terpasang. Kita bisa lihat ini perbedaan. Selanjutnya perhitungan untuk arus nominal pada gardu induk Pangkalan Kerinci dan gardu induk Pasir Putih. Nah, di sini kita bisa lihat ini ada data-data dari PT PLN Persero Unit Pelayanan Transmisi Pekanbaru. Nah, untuk perhitungan gardu induk Pasir Putih kita bisa lihat. Nah, ini adalah perhitungan pada gardu induk Pasir Putih. Ini datanya S sama dengan 30 MV ampere atau daya semu, VP atau tegangan primer sama dengan 150 kV, VS sama dengan 20 kV. Nah, VS itu adalah tegangan sekunder. Nah, rumus ini adalah didapat dari rumus persamaan Bagio 2012. Rumusnya itu kita bisa lihat IN primer sama dengan S bahagi akar 3 kali VP sama dengan 30.000 kVA bahagi akar 3 kali 150 kV. Nah, 30.000 kVA itu didapat dari atau diubah dari megavolt ampere ke kilovolt ampere. Nah, itu dirubah itu dari 30 dikali dengan 1000. Itu dapat 30.000. Dan hasilnya untuk arus nominal sisi primer 115,47 ampere. Nah, selanjutnya untuk arus nominal sekunder yaitu IN sekunder, rumusnya masih sama, cuma perbedaannya itu pada tegangan. Dan kita bisa lihat S bahagi akar 3 kali VS. Nah, di sini sudah menggunakan tegangan sekunder. Nah, 30.000 kV ampere bahagi akar 3 kali 20 kV. Nah, itu didapat 866,02 ampere. Nah, itu arus nominal untuk sisi sekunder. Nah, ini arus nominal sisi sekunder pada sisi primer dan sisi sekunder pada gardu induk Pasir Putih. Nah, selanjutnya perhitungan arus nominal gardu induk di Pangkalan Kerinci. Nah, datanya masih sama. Bisa lihat IN primer sama dengan S bahagi akar 3 kali VP atau tegangan primer 30.000 kV ampere bahagi akar 3 kali 150 kV. Nah, didapat itu arus nominalnya 115,47 ampere. Nah, begitu untuk arus nominal sekunder S bahagi akar 3 kali VS atau tegangan sekunder sama dengan 30 kV bahagi akar 3 kali 20 kV sama dengan 866,02 ampere. Nah, itu adalah perhitungan untuk arus nominal gardu induk di Pangkalan Kerinci. Oke guys, sekian video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih.